Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Meskipun kita dari rumah masing-masing, saya percaya ketika kita bersatu hati memuji memuliakan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat dimanapun kita berada saat ini. Kita mau mulaikan ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Kekuatan kami Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai raja kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus, kekuatan sayapmu, kan terbang tinggi, kan terbang tinggi, bagai raja wali dan melayang tinggi. Dalam kemuliaannya biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersamanya. Kami puji hari ini sekali lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Kami kan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar, kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi. Dalam kemuliaannya biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersamanya. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan terbang tinggi. Haleluya, dan terbang tinggi, amin, bagai raja wali dan melayang tinggi. Dalam kemuliaannya biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi, kan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini kami boleh menghadap kembali ke tahta hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, urapi kami semua, Tuhan, pelayan-Mu yang akan melayani pagi hari ini. Engkau juga mengurapi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing.
Biarlah hadirat Tuhan turun melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Melalui ibadah kami, Tuhan, kami mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Bahkan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Melalui ibadah kami ada kuasa Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan, kami siap mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik kepada kita. Oleh sebab hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Dia. Kita angkat pujian, oh muliakan Tuhan. Haleluya. Benar bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Jika kita ingat cinta Tuhan, kita tidak dapat membalas kasih Tuhan. Kita angkat pujian, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi.
itulah keuntungan kita di dalam dunia ini. Tidak ada keuntungan yang lebih daripada percaya kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, percaya pada Yesus itulah untungku. Amin. Selama kita ada di dunia ini, tidak ada tempat berlindung yang lain selain kita berlindung pada gunung batu kita, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita akan dengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita angkat pujian lingkupiku dengan sayapmu. Now
bagi kami. Bahkan Kau hadir di tempat ini, di tempat di mana setiap umat-Mu menaikkan pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Betapa hanya Engkau Allah yang layak kami puji, kami tinggikan. Kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan berkenan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan mengandung kuasa, mujizat atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau dengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Engkau sucikan hati pikiran kami agar kami layak ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar setiap apapun yang ia sampaikan berasal dari Tuhan. Engkau taruh isi hati-Mu dalam setiap lidah mulut bibirnya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut bibirnya boleh dapat membangkitkan semangat kami Tuhan, membangkitkan iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menguatkan kehidupan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami alaskan doa kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Pagi ini saya akan berikan judul firman Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Amin saudara. Amin. Tentu kita semua mau diberkati pekerjaan tangan kita. Apa sih pekerjaan tangan itu? Mungkin saudara berpikir, oh pekerjaan itu mungkin kalau sebagai presiden, oh dia pasti diberkati. Apalagi presiden, raja, menteri. Saudara, yang saya maksud pekerjaan di sini adalah setiap yang dikerjakan oleh manusia dari kecil sampai tua, dari bayi sampai tua. Apa yang dikerjakan oleh kita umat yang percaya kepada Tuhan diberkati Tuhan. Karena setiap kita pasti punya pekerjaan. Jangan saudara berkata, oh enggak, saya enggak punya pekerjaan. Setiap kita pasti punya pekerjaan. Buktinya, misalnya saudara bikin KTP. Di KTP ada tertulis nama, lalu pekerjaan. Ada kan yang mahasiswa, ada yang pelajar, ada yang buruh tani, ada yang aparat, misalnya TNI, Angkatan Darat, dan sebagainya. Ada yang pejabat, ada juga yang rakyat biasa. Bahkan ada yang buruh. Buruh itu bisa buruh tani. Kalau di daerah saya itu ada buruh tani, ada yang buruh itu pembantu rumah tangga atau wira swasta dan sebagainya. Nah, Tuhan berjanji bahwa setiap pekerjaan apapun itu Tuhan sanggup memberkati. Tentu pekerjaan anak-anak Tuhan yang hidup berharap dan mengandalkan Tuhan. Tidak pandang bulu apakah itu pekerjaan yang kelihatannya terhormat ataukah bahkan mungkin gak dianggap oleh orang. Apapun yang kita kerjakan, pelajar itu kan kadang orang berpikir, masih pelajar, belum jadi pegawai, seperti itu. Tapi apapun yang dikerjakan oleh anak Tuhan, Tuhan berjanji untuk setiap saat waktu memberkati. Karena pekerjaan anak Tuhan yang dikerjakan oleh miliknya, milik kepunyaannya itu berharga. Jadi hari ini apa yang saudara sudah kerjakan? Mungkin bangun tidur sepertinya melipat selimut itu sesuatu yang tidak berarti. Tapi kalau itu saudara lakukan dengan sungguh-sungguh untuk membantu, mungkin saudara seorang anak, seorang remaja, orang tua, itu satu pekerjaan. Dan apa yang kau lakukan hari itu mungkin gak dilihat oleh manusia, tidak diperhitungkan bahkan mungkin oleh keluargamu. Tetapi itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi jangan takut, jangan khawatir untuk melakukan pekerjaan apapun itu yang positif, yang menjadi berkat. Bukan hanya saudara yang diberkati, orang lain pun menerima hasil apa yang saudara kerjakan. Nah saudara, kalau saudara melihat orang yang sedang merayakan ulang tahun, itu kan sering dibacakan ayat dalam Amsal 3 ayat 16 itu, umur panjang di tangan mana? Tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Tuhan bukan hanya menjamin umur panjang, kesehatan, kesejahteraan, keselamatan kepada umatnya, tetapi kekayaan dan kehormatan itu termasuk pekerjaan di tangan kirinya. Tangan siapa? Tangan saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberkati. Kalau saya bacakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah, seharusnya ketika kita membaca ayat ini, apalagi kalau saudara baca ayat yang pertama, itu doa berkat yang selalu diucapkan oleh hamba Tuhan ketika orang pulang ibadah. Diberkatilah ladamu, diberkatilah buang kandunganmu, dan lain sebagainya. Itu artinya hati Bapa itu ingin selalu memberkati anak-anaknya. Apapun yang kita kerjakan, mau pekerjaan besar, mau kecil, Tuhan mau memberkati. Artinya itu menjadi berkat buat diri kita, juga menjadi berkat untuk orang lain. Nah, asalkan kita apa? Taat kepada firman-Nya. Asalkan kita menuruti perintahnya, firman Tuhan ini. Itulah sebabnya setiap ibadah selalu diberitakan firman, supaya kita mentaatinya sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 3, demikian firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi tidak ada rencana yang gagal ketika kita serahkan itu kepada Tuhan. Rencana manusia boleh gagal, tapi rancangan Tuhan itu selalu baik buat kita. Sebab itu, sebelum kita melakukan apapun, di dalam tadi sudah saya singgung pekerjaan, entah itu pelajar, mahasiswa, entah itu pegawai kasar, buruh tani, entah itu karyawan yang ada di rumah sakit, yang ada di bank, yang duduk manis di ruang AC, ataupun yang di lapangan. Sebagai ibu insinyur pertanian, kerjanya di lapangan. Serahkan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan hari ini, setiap hari, serahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Itu sebab sebelum mengawali segala sesuatu, kita berdoa. Jadi penting untuk berdoa, menyerahkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang akan kita lakukan. Misalnya nih, saudara mau pergi olahraga, naik sepeda, sepertinya mau bersepeda, masa mau berdoa? Serahkan sama Tuhan, maka apa yang kau lakukan walaupun itu bersepeda, diberkati. Kita nggak tahu bagaimana cara memberkati kita. Tuhan memberkati saudara ketika saudara bersepeda. Mungkin saudara dapat kesehatan dari bersepeda itu. Mungkin saudara ketemu orang yang sedang putus asa, saudara menolongnya. Kan saudara nggak tahu mau ketemu siapa di jalan. Yang pasti hidup saudara menjadi berkat, saudara akan diberkati. Itu baru bersepeda, lari pagi mungkin. Itu baru hal-hal yang untuk kesukaan kita, hobi kita. Apalagi kalau saudara melakukan kewajiban tugas untuk orang banyak. Mungkin melakukan pekerjaan sebagai karyawan di kantor, sebagai petani, sebagai pedagang, apapun pekerjaan saudara, sebagai pelajar, mengawali dengan doa. Pasti Tuhan akan memberkati. Karena itu janji Tuhan. Tapi ingat, sangat penting untuk menyerahkan apa yang kita kerjakan, cita-cita, pekerjaan kepada Tuhan. Bahkan rencana, baru terpikir, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Rencana dalam hati kita pun penting untuk kita menyerahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan campur tangan dan memberkati. Jadi doa itu bukti bahwa saudara mengandalkan Tuhan. Doa itu penting. Yeremia 17 ayat 17 kan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita mau andalkan Tuhan. Serahkan setiap pekerjaan tangan kita, mau bikin kerupuk, bikin sambal, bikin sayur, menjahit, apapun itu, serahkan sama Tuhan. Maka pekerjaan yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 23 bagian A dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Sekali lagi firman Tuhan memberitakan bahwa kalau saudara melakukan sesuatu dengan baik, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, pasti saudara sendiri yang untung kan?
Alkitab mencatat dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Dan keuntungannya itu untuk siapa? Untuk kita. Tuhan yang memberkati, dan berkat itu siapa yang menikmati? Kita. Sebab itu jangan takut untuk berjerih lelah. Kalau orang kerja di kantor itu kan kayaknya pagi-pagi harus bangun. Kita lihat, tetangga belum buka pintu, masih tidur. Kita harus naik motor, mungkin naik angkot, mungkin bekerja. Pekerjaan saya kok nggak enak ya. Mungkin dalam hati berpikir begitu. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Apa yang saudara dan saya lakukan mungkin tidak enak. Namanya saja jerih payah, itu pasti nggak enak. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita akan bisa melakukan dengan sukacita. Kalau Tuhan ada di sana, pasti kita lakukan dengan sukacita. Dan pasti ada keuntungan. Jadi apapun pekerjaan saudara, lakukan dengan sukacita. Dengan sungguh-sungguh. Kalau saya baca di dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, jadi apapun yang kita kerjakan, membantu orang tua, ibu rumah tangga kan juga telah masuk pekerjaan kalau di KTP. Mungkin saudara sepertinya nggak dapat upah, nggak ada bonus dari suami, apalagi anak-anak masih kecil-kecil. Tetapi kalau saudara melakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, penuh kasih, melayani dengan kasih, firman Tuhan bilang apa? Seperti untuk Tuhan, saudara akan diupah. Karena ayat 24 dari Kolose ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi pekerjaan apapun, baik itu dilihat orang sepertinya kasar, buruh tani mungkin, bikin makanan mungkin, atau berjualan di pasar, apapun itu, percayalah, sekalipun orang tidak melihat, ibu rumah tangga orang nggak lihat, orang bahkan mungkin kadang orang kurang menghargai ya pekerjaan ibu rumah tangga gitu, orang sudah dia pengangguran, padahal bukan. Walaupun ibu rumah tangga, kalau kita lakukan dengan sungguh tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, walaupun pelajar, kalau saudara belajar sungguh-sungguh, Tuhan yang mengupah katanya, Tuhan yang memberi upah, bukan manusia. Kalau kita menanti pujian manusia, kita kecewa. Manusia itu jarang memuji saudara. Kalau keliru, jelek ya cepat orang membicarakan. Tapi kalau bagus, baik, jangan berharap. Tapi percayalah ada Tuhan yang menilai, melihat, dan dialah yang akan memberi upah janjinya tadi. Di dalam Amsal Sulaiman 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Betapa menyedihkan kalau kita bekerja dari pagi sampai malam tanpa mengandalkan Tuhan. Saudara sudah susah payah, itu tidak akan menjadi berkat. Habis begitu saja, bocor. Tetapi walaupun kita mungkin pekerjaannya kita bisa bagi waktu, saudara bisa punya waktu untuk Tuhan, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk diri sendiri, nggak ngoyo kerja itu, seperti biasa orang bekerja. Tapi kalau Tuhan memberkati, saudara, di sini dikatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bersyukur kita anak-anak Tuhan. Biar kita bekerja bukan dengan susah payah kita, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga kita menikmati, ya, merasakan apa itu berkat Tuhan. Satu ayat di dalam Mazmur 90 ayat 17. Demikian firman Tuhan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Mari ini menjadi doa kita semua. Apapun pekerjaan ibu-ibu, ibu rumah tangga, ingat itu pekerjaan mulia. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguhnya, ngepel coba gaji orang udah berapa. Kalau kita membayar pembantu, apapun itu. Daud, dia hanya pengembala kambing domba. Domba yang digembalakan cuma 2. Tapi Daud diberkati. Buktinya dari seorang gembala yang cuma 2 ekor dombanya, kayak anak main-main aja. Dia bisa diundang ke istana untuk nyanyi di hadapan raja. Dahsyat bukan? Oh, dahsyat. Raja Israel lagi, Raja Saul,
ngundang seorang anak remaja untuk nyanyi. Karena kalau Daud nyanyi memuji Tuhan, itu Saul tenang hatinya. Kalau roh jahat menghinggapi Saul, Daud memuji Tuhan, hati raja tenang. Lalu tiap hari diundang kalau raja lagi susah. Bukankah itu pekerjaan yang diberkati Tuhan? Nyanyi loh. Emang Daud pernah berpikir, aku nyanyi nanti suatu saat akan diundang. Kalau sekarang kayak biduan gitu diundang ke istana kan? Oh dahsyat luar biasa. Padahal dia cuma nyanyi, menghibur diri karena di padang nggak ada teman, kedinginan, kepanasan, cuma seorang anak. Sambil nunggu dombanya dia nyanyi. Awal mulanya gitu, tapi dia lakukan pekerjaan menggembala domba itu dengan sungguh. Dia diangkat, dia diberkati. Bukan hanya jadi penyanyi di istana, akhirnya diangkat jadi pembawa senjata. Loh, pembawa senjatanya raja itu gimana coba? Itu karir yang sangat luar biasa. Tangan kanannya Pak Presiden itu kan karir yang luar biasa. Itu dari seorang gembala domba yang 2 ekor dombanya. Lalu dia naik lagi jadi raja. Sudah jadi raja pun dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena Daud dalam doanya, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Jadi apapun yang dilakukan oleh Daud, mau jadi gembala domba, mau jadi nyanyi memuji Tuhan, mau apapun diberkati Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi bersyukur dengan pekerjaan yang saudara punya hari ini. Apapun pekerjaan saudara, ingat, bukan pekerjaan itu yang menghidupi kita, yang membuat kita sejahtera dan tercukupi dan kaya, tapi tangan Tuhan. Buktinya, saudara tidak kerja siang malam kan? Saya rasa semua jemaat di sini ini ada jam tidurnya. Coba kalau saudara pergi ke pasar sana, ke Mangga 2, Tanah Abang, ada orang loh kerja dari pagi sampai pagi, itu begitu-begitu saja. Tapi saudara bisa menikmati kehidupan ini, saudara masih bisa makan, minum, itu berkat Tuhan. Bersyukur. Itu campur tangan Tuhan. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Jadi lakukan saja pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya hari ini. Saya pun sebagai hamba Tuhan kan pekerjaan di KTP saya pendeta. Mungkin yang saya gembalakan tidak gereja besar, tetapi saya tekun melakukannya. Karena saya terlalu yakin dan percaya. Di hadapan raja-raja saya akan berdiri. Dan benar, saya orang Maharta, siapa saya? Tapi bertemu dengan orang-orang besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Dulu naik angkot ke Ciledug aja mampu. Sekarang naik pesawat kemana-mana tidak mampu. Kan itu sesuatu yang gak mungkin. Itu upah dari Tuhan. Kalau saya renungkan, gak pernah bermimpi ngumpulin duit sampai ubanan kali ya. Belum tentu bisa bepergian. Pergian jauh lagi. Pelayanan lagi. Makan sehidangan dengan orang-orang besar lagi. Tapi itu yang Tuhan lakukan, kerjakan. Itu namanya upah yang dari Tuhan. Saudara pun pasti mengalami hal itu. Ya, bukan karena jerih lelah kita, tapi karena berkat Tuhan. Ketika kita melakukan dengan setia. Mazmur 128 ayat 1-2, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Bersyukur sekecil apapun pekerjaan kita, saudara makan dari hasil pekerjaan, itu berkat Tuhan. Dan pasti kalau Tuhan memberkati, itu akan mencukupkan, itu akan membuat kegirangan buat saudara dan saya. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan ia tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi orang yang menyerahkan rencananya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, taat sama firman Tuhan, gak perlu takut khawatir terhadap musim, mau musim panas, musim kering, karena dia tumbuh di tepi aliran sungai. Firman inilah yang menghidupi kita, sehingga kita akan tetap bertahan, tidak layu daunnya, tetap hijau, dan tetap berbuah pada musimnya.
Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita mau tetap menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Saya baca sekali lagi Yeremia 17 ayat 7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Mungkin tahun ini orang bilang tahun kering, karena tahun yang mengejutkan, di mana baru masuk tahun 2020 udah dilanda banjir di mana-mana. Rumah banjir sampai orang pada stres kan? Wah, wilayah 5 khususnya ini rumahnya masih pada terendam, setengah, ada yang setengah atap, ada yang hampir seatap, malah kita tinggal pergi. Karena kita tahu, wah Tuhan suruh kita istirahat. Kita pulang sudah surut, sudah semua sudah rapi. Tuhan baik. Kalau kita ikutin sedih, aduh alat musik semua hanyut. Tetapi saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Saat tetap lakukan pekerjaannya, rencana yang kita sudah serahkan sama Tuhan tetap berjalan. Dan selebihnya Tuhan yang menyelesaikan. Yang teman-teman saya itu yang alat musiknya pada hanyut, Tuhan ganti, malah ganti yang baru. Rumahnya yang sampai ada aja orang yang datang membantu untuk membersihkan. Saudara juga seperti itu bukan? Bukankah di masa corona ini kadang kita khawatir nanti makan apa? Jujur selama musim corona ini saya malah gak pernah beli beras, gak pernah beli Indomie. Karena ada aja gitu berkat orang kasih. Itu cara Tuhan memelihara. Kadang kita kan khawatir, aduh nanti bagaimana, nanti bagaimana. Ini semua pasti merasakan listrik naik. Ada yang 3 kali lipat, ada 5 kali lipat. Jangan takut, jangan khawatir. Pertama pasti terperanjat, tapi percayalah, Tuhan pasti memberkati kita semua. Karena bukan oleh kekuatan jerih lelah kita, tapi Tuhan punya banyak cara untuk mencukupkan kita. Bukankah Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku. Yakin penyediaan Allah. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu adalah berkat perkenanan Allah yang datang kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hanya orang yang mengandalkan Tuhan saja yang menerima berkat ini. Berkat perkenanan. Apa itu? Kebajikan. Kebajikan itu lebih dari kebaikan ya. Segala yang baik-baik akan mengikuti kita seumur hidup kita. Itu janji Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan, amin, haleluya. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
bahwa Engkau akan memberkati perbuatan tangan kami. Apapun usaha mata pencarian umat-Mu, kami percaya kalau Engkau memberkati, kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi tahun-tahun ke depan. Tak perlu khawatir menghadapi tahun-tahun kering, bahkan musim yang berganti, Engkau menyediakan bagi kami. Juga setiap pelajar, mahasiswa, anak-anak yang baru mau masuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan pun memberkati apa yang mereka lakukan dan kerjakan, bahkan cita-cita umat-Mu. Terima kasih banyak buat firman-Mu. Firman-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus mengajar kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap pekerjaan kami. Apapun perbuatan kami, baik dalam melayani Tuhan, melangkahkan kaki kami beribadah kepadamu, kalau kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilai, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita akan doa berkat. Tapi kita nyanyi dulu satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah raya pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.